سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنقلب بها العصوب وتلين بها السحوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang kita akan mengulang kembali salah satu dari kaidah fikih yang bisa kita jadikan sebagai patokan atau tolak ukur ketika kita bermuamalah. Bunyi kaidahnya sangat singkat, tapi isinya sangat padat sekali. Bunyinya adalah al-adatu muhakkamah. Pernah kita baca ini, tapi sudah lama, mungkin lupa. Al-adatu muhakkamatun. Artinya adat. Kata lain dari adat apa? Kebiasaan, tradisi, ya. Suatu adat, suatu kebiasaan, suatu tradisi dari suatu daerah muhakkamatun, bisa dijadikan aturan hukum. Satu adat yang memang sudah ditetapkan di suatu daerah bisa dijadikan sebagai aturan hukum, penentu hukum, hukum halal dan haram. Jadi hukum halal dan haram terkadang bisa merujuk dari adat suatu daerah, ya. Bisa merujuk, bisa menjadikan adat suatu daerah menjadi patokannya. Menentukan halal dan haram. Menentukan aturan di dalam bermuamalah. Asalkan aturan daerah itu atau adat di suatu tempat itu tidak berseberangan atau tidak bertolak belakang dengan aturan yang asli, aturan Al-Quran ataupun hadis. Ya. Kalau berseberangan, suatu adat berseberangan dengan aturan Quran dan hadis, maka adat itu dipinggirkan, kita buang. Ya. Adat yang dimaksud di sini adalah aturan, ya. Aturan yang disepakati di suatu daerah bisa menjadi aturan hukum, penentu halal dan haram. Nah, dari kaidah ini maka bisa jadi sesuatu hukum antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Bisa jadi hukum di daerah Banyuwangi dengan di daerah luar Banyuwangi bisa menjadi berbeda karena adatnya berbeda. Masih belum bisa dipahami tentunya, ya. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat Nabi mengatakan, "Mara'ahul muslimuna hasanan, fahuwa indallahi hasan." Apa-apa yang dilihat, dipandang oleh orang-orang Muslim, kalangan Muslim memandang itu baik,
maka di sisi Allah pun dipandang baik. Sesuatu yang dipandang kemudian dijadikan kesepakatan oleh masyarakat muslim, ya tentu yang dimaksud masyarakat muslim ini adalah tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya, ya, orang-orang yang mengerti aturan hukum, yang mengerti baca tafsir dari Al-Quran, tafsir dari hadis, mengerti, bukan sebarang orang muslim, ya, yang dianggap muslim, orang-orang muslim sebagai sesuatu yang baik, kemudian disepakati, maka di sisi Allah itu menjadi baik, disetujui juga oleh Allah Ta'ala, ya. Suatu adat, apa contoh dari suatu adat? Suatu adat suatu daerah. Menurut daerah Banyuwangi, umpama ya, menurut daerah Banyuwangi, atau bukan Banyuwangi secara keseluruhan, kecamatan, menurut warga di kecamatan Rogo Jampi sini, buah mangga yang sudah jatuh dari pohonnya, kalau ada di luar pagar, boleh diambil oleh sembarang orang yang lewat. Menurut adat sini, buah mangga yang jatuh tapi ada di dalam pagar, tidak boleh diambil. Yang di luar pagar boleh diambil. Apakah ini peraturan adat? Ya, menurut adat di sini begitu. Maka adat ini bisa dijadikan patokan hukum, ya. Hukum fikihnya juga mengikuti aturan adat ini. Nah, ini tidak ada benturan dengan aturan Al-Quran, tidak ada benturan dengan hadis, ya. Kalau ngambil yang masih di pohonnya, itu jelas mencuri namanya, gitu ya. Tetapi ketika sudah jatuh dari pohonnya, bolehkah, halalkah kita mengambil, memakan? Apakah halal? Maka kembali dirujuk kepada aturan adat situ, ya. Kalau adat di sini mengatakan yang di luar pagar boleh diambil, sudah kesepakatan warga di sini, yang di luar pagar boleh diambil, yang di dalam pagar tidak boleh diambil, maka siapapun mengambil selama di luar pagar itu hukumnya halal. Yang di luar, yang di dalam pagar hukumnya apa? Haram. Yang di dalam pagar ditendang keluar pagar, kemudian baru diambil, hukumnya ya haram. Ngambil dalam pagar namanya, itu ya. Itu ya. Itu untuk mangga. Mangga tok kok dibicarakan, sepele. Loh, ini aturan bukan hanya mangga, kan cuma contoh. Gimana kalau duren, gitu ya? Nah, duren, gimana menurut adat di Songgon? Kecamatan di sini beda dengan di Songgon. Menurut orang Songgon, karena tempatnya duren sudah ya. Karena tempatnya duren, pokoknya jatuh. Tapi duren kalau nggak jatuh nggak enak, gitu ya. Iya. Duren kalau jatuh gelundung sampai ke sungai, anyut, maka boleh diambil siapapun yang ambil. Halal. Menurut adat di situ boleh. Maka ngambil kalau di sungai boleh, halal hukumnya. Ya. Kembali ke aturan adat. Ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai patokan. Ini hanya contoh mangga, duren. Ya. Kita bisa ambil dalam contoh yang lain juga. Ya. Ngambil ini daun pisang. Ya. Adat ngambil daun pisang, kira-kira harus minta izin duluan atau minta izinnya belakangan, gitu ya. Menurut di suatu desa, daunnya pisang kalau ngambil hanya sekedar bikin sumping di rumah, boleh-boleh saja, gitu ya.
Umpama memang sudah aturannya begitu, boleh-boleh saja. Tapi kalau ngambil buat bikin sumping dijual di pasar, sumping ya, buat dagangan di pasar, ya kan ngambilnya setiap hari berarti nggak boleh. Kalau ngambilnya cuma sekali-sekali, menurut adat boleh-boleh saja. Maka hukum ngambil sekali-sekali menurut fikih menjadi boleh, kembali kepada aturan adat. Itu yang dimaksud dengan al-adatu muhakkamah. Tapi tetap asal tidak berbenturan dengan aturan Quran dan hadis, ya. Nah, yang tidak berbenturan dengan aturan dan Quran dan hadis biasanya masalah-masalah yang kecil, ya, yang dianggap sepele oleh pandangan umumnya masyarakat. Tapi kalau menurut pandangan umum itu besar urusannya, itu harus minta izin. Seperti apa? Kalau sekedar daun pisang, ya. Nah, ini kan adat di sini, adat di Banyuwangi. Kalau sudah waktunya mungkin mauludan, Isra Mi'raj, atau waktu khataman di suatu tempat, maka makan nasinya kadang-kadang pakai ancak, ya, ancakan. Sedangkan yang mau bikin ancak itu tidak punya pohon pisang, tidak punya kebun. Ngambilnya di mana? Oh, boleh kalau sekedar untuk ngambil buat ancak, halal hukumnya. Menurut aturan daerah kampung itu, maka hukumnya halal, ya. Menjadi halal hukumnya. Tapi itu hanya sekedar pisang, tapi daun pisang. Tapi kalau pisangnya bagaimana? Oh, pisangnya tidak boleh, ya. Pisangnya tidak boleh. Tapi sudah dijadikan kesepakatan, tidak, kesepakatan yang bertolak belakang dengan aturan Quran, gitu ya. Karena ini besar, pisang kan berharga. Kalau sekedar gotongnya satu, ya tidak ada harganya, gitu ya. Hanya berapa sih? Tapi kalau pisang satu pohon, ya tidak bisa itu dibikin aturan melawan aturan Quran, tidak bisa. Walaupun kesepakatan masyarakat, ya, kesepakatan tokoh. Kalau bertentangan dengan aturan Quran dan hadis, tidak bisa dijadikan patokan hukum, gitu ya. Pisang, buahnya pisang, atau ayam, umpamanya, ya, ayam, pentok, atau anaknya kambing. Pokoknya kalau sudah bulan Maulid Nabi, mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 30 Rabiul Awal, kita bikin kesepakatan ayam masuk ke pekarangan, maka halal buat yang punya rumah. Umpamanya bikin peraturan begitu, peraturan ini berbenturan dengan aturan Quran, tidak bisa dijadikan patokan hukum. Apa ada yang begitu? Hah? Katanya di Macan Putih, katanya. Wallah Allah, betul apa tidak? Ya. Ayammu, ayamku, gitu ya. Bulan Maulid aja apa di? Ya, itu tidak bisa jadikan aturan, ya. Karena ini uang, ini berharga, sesuatu yang bernilai dan nilainya besar, itu ayam. Tidak bisa kita bikin peraturan ayammu, ayamku, 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 gitu ya. Ayammu, ayamku, 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 gitu ya. Jadi akhirnya semakin ke depan terus bikin peraturan yang lain, kambingmu, kambingku, gitu ya. Nggak bisa, gitu ya. Itu untuk sesuatu yang sudah ada aturan hukum di dalam Quran, dalam hadis, gitu ya. Nggak bisa kita benturkan dengan adat, gitu ya. Itu al-adatu muhakkamatun. Ini dalam hal memiliki, ya, memiliki barangnya orang. Kalau masalah yang kecil-kecil itu sesuai dengan kesepakatan. Terus apalagi contohnya? Contohnya di desa sini, kalau kita belanja, umpama buat sudah kesepakatan seluruh warung, seluruh warga, warungnya dan warganya bikin suatu kesepakatan bahwa susuknya yang cuma di bawah 1.000 itu langsung dimasukkan ke kota amal, umpamanya. Kota amal itu mau dibuat untuk kesejahteraan anak yatim, akan diambil setiap bulan Muharram, umpamanya, ya.
Jadi setiap warung di situ, pokoknya kalau kita belanja kembaliannya masih tinggal 1.000 ke bawah, sudah tidak usah diambil. Apakah itu sudah kesepakatan warga dan juga pemilik warung? Kalau sudah kesepakatan, maka itu bisa dijadikan aturan hukum. Maka setiap ada orang belanja, terus kembaliannya masih di bawah 1.000, tidak usah dikembalikan. Jadi boleh itu. Asal kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan semua, kedua belah pihak, baik penjual ataupun masyarakat. Tapi kalau itu dibuat aturan sepihak, itu tidak bisa, gitu ya. Tidak bisa. Ketika sampean beli bensin, kemudian kembaliannya kurang 1.000 rupiah, kembalian 1.000 rupiah, terus tidak dikembalikan. Waktu diminta, alamas ini sudah jadi kebiasaan di sini. Kalau belanja di sini kebiasaan sudah, uang 1.000 tidak dikembalikan. Oh, ini kebiasaan yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak. Hanya satu pihak yang membuat aturan, tidak bisa diterima, gitu ya. Termasuk juga belanja di minimarket, gitu ya. Kembalian 1.000 dikasih permen, gitu ya. Dikasih permen. Sepihak itu. Kita yang punya sosok dikembalikan permen. Saat kita kumpulkan permen itu yang banyak, ditukar pakai uang ke situ, mau apa enggak? Ya, enggak mau. Nah, ya. Jadi itu tidak halal hukumnya. Dari pihak yang mengambil tidak halal. Ya. Pihak kita yang diambil uangnya itu ya kita mau halalkan boleh, ya kita mau minta juga hak kita, ya. Tapi dari pihak dia menjadi tidak halal kalau dia sendiri yang bikin aturan, ya. Ini contoh ketika kita akan mengambil haknya orang, itu sesuai dengan kesepakatan boleh apa enggak. Kemudian contoh lain, itu ya, dalam bermuamalah, dalam kita bermuamalah, sesuatu yang kita transaksikan dalam muamalah kita, bertransaksi, melakukan suatu akad sewa menyewa, akad jasa, gitu ya, akad membeli jasa orang, seperti contoh kita bermuamalah dengan tukang, ya, dengan tukang. Mungkin ada di antara kita yang kerjanya sebagai tukang, apakah tukang penjahit, reparasi, ya. Menurut adat di daerah ini, ketika kita ini menyerahkan barang untuk dikerjakan, menurut adat di daerah ini bayar duluan apa bayar belakangan, gitu ya. Menurut adat di daerah ini bayar duluan atau bayar belakangan. Kalau memang sudah adatnya itu bayar belakangan, maka boleh kita bayar belakangan. Kalau adatnya bayar duluan, maka kita harus membayar duluan. Harus kita bayar duluan untuk bisa dia mengerjakan, untuk kita bisa menuntut dia mengerjakan apa yang kita suruh, ya. Sampai bawa kain, dibawa ke tukang jahit, terus minta tolong 3 hari lagi selesai Pak, ya. Sedangkan menurut aturan atau menurut adat di tempat itu, bahwa kerjaan menjahit itu bayarnya duluan, bukan belakangan. Kalau adatnya sudah bayar duluan, kemudian sampai bayarnya belakangan, kapan selesai? 3 hari lagi. Tapi sampai tidak ngasih uangnya. 3 hari lagi kalau dia tidak kerjakan, bukan salah dia, salah kita. Kita tidak berhak untuk menuntut. Bisa dipahami, ya? Kita tidak berhak untuk menuntut. Kenapa kok belum dikerjakan? Loh, sampai kan belum ngasih uang, gitu ya. Belum diserahkan uangnya sebagai ongkos, dan bayar ongkos duluan itu adalah sesuatu kebiasaan atau adat di sini yang sudah jadi hukum,
Nah, sampean belum menyerahkan ongkosnya, berarti saya tidak punya kewajiban untuk menyelesaikan. Gitu. Nah, kalau adatnya itu tidak pasti, kadang bayar duluan, kadang bayar belakangan, nah itu harus ada transaksi sendiri, harus ada akad di saat itu. Ya. Jadi ini mau dibayar sekarang apa dibayar belakangan? Oh, nanti bayar belakangan. Sudah. Sesuai dengan perjanjian itu, si tukang harus mengerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Termasuk juga ada di suatu tempat kalau kita menyerahkan sesuatu untuk diperbaiki atau direparasi atau dikerjakan, bahannya seperti benangnya, kancingnya, yang bawa yang punya kain atau tukangnya, ya. Yang punya kain atau tukangnya yang harus bawa. Nah, kalau di sini kan adatnya ya sudah pasti semua tukang, ya. Tukang jahit, benangnya, kancingnya, semuanya itu si pemilik kain hanya bawa kain saja, tidak bawa yang lain. Adat di sini. Nah, kita mungkin merasa heran, kok ada peraturan begitu? Bawa kancing sendiri. Loh, di sini kita bawa kain saja. Di tempat yang lain, gitu ya, di luar Banyuwangi, di suatu tempat yang lain masih banyak yang menentukan peraturan kalau mau jahit baju, kancingnya harus bawa sendiri, gitu ya. Benangnya bawa sendiri. Kan kita membayar jasa. Jadi sang tukang jahit hanya jasa menjahitnya saja. Dia tidak mengeluarkan apa-apa sebagai modal. Jadi modalnya hanya tenaga dan keahlian saja, jasanya yang kita bayar, bukan barang yang dia harus beli. Ya. Sebagaimana kita kalau mau nyuruh tukang bangunan, adatnya untuk dia bekerja di tempat kita, alatnya dia yang bawa apa kita yang menyiapkan. Adatnya kan tukang yang bawa, tapi ada barang-barang tertentu yang harus kita yang menyiapkan. Nah, itu sesuai dengan aturan adat, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan al-adatu muhakkamatun. Adat suatu daerah itu muhakkamatun. Sebagaimana dalil dari hadis Nabi SAW yang mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Segala apa saja yang dipandang oleh kalangan kaum muslimin itu baik, maka di sisi Allah pun baik, diterima di sisi Allah. Ya. Perlu digaris, kadang-kadang disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Sebagian orang yang tidak takut sama Allah itu menjadikan hadis ini sebagai dalil. Pokoknya menurut pandangan kaum muslimin, ya saya muslim, ini masyarakat sini muslim semua, memandang ini baik, ya baik sudah, tidak apa-apa, boleh hukumnya. Contohnya apa? Dalilnya, mara'ahul muslimuna hasanan wa huwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang baik oleh masyarakat muslim, maka itu ya boleh-boleh saja, baik-baik saja menurut Allah. Jadi Allah saja tidak marah kok sampai yang ikut protes. Nah itu ya, kata mereka. Dalilnya ya ini, mara'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Maulid Nabi, terus acara apa namanya, arah-arahannya itu pakai jaranan, ya ada jaranannya ya, yang kemasukan setan, terus ada ogoh-ogohnya, gitu ya. Ketika dikasih teguran, ini menyimpang, tidak sesuai dengan keinginan Nabi. Enggak, ini sudah turun-temurun. Masyarakat sini diam semua, ini muslim semua. Bahkan sebagian kiainya ikut hadir, gitu ya, ikut mendoakan. Dalilnya mara'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Nah ini yang saya maksud menyalahgunakan dalil, gitu ya. Jadi yang dimaksud muslimun di sini adalah orang yang mengerti aturan. Siapa mereka?
para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang takut kepada Allah, gitu ya. Ulama-ulama yang istiqomah, yang mengerti, tapi bukan hanya mengerti saja, dia punya rasa takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ulama yang mengerti tapi terkuasai oleh nafsu, terkuasai oleh kecintaan pada dunia. Bukan itu yang maksud. Al-muslimun adalah ulama-ulama yang mengerti tentang aturan, mengerti kaidah-kaidah, mengerti aturan-aturan di dalam mengambil ketentuan hukum, dan dia adalah orang yang takut hanya kepada Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud, ya. Jadi tidak semua yang menjadi adat terus itu bisa kita pertahankan atau boleh kita pertahankan, ya. Banyak diantara adat-adat yang merupakan tradisi turun-temurun dari kakek, bahkan dari nenek moyang kita, tetapi ternyata itu berbenturan dengan aturan Quran, aturan hadis. Maka itu semua harus kita buang, ya. Harus kita buang. Adat dari dulu sampai sekarang itu adat menari, ya. Ini sudah tradisi, ini merupakan adat menari, ya. Loh, mau menari menunjukkan keindahan, ya sudah, itu keindahan tarian, bukan keindahan tubuh, bukan keindahan, tapi keindahan dari gerakan-gerakan. Tapi aurat jangan dibuka, gitu ya, jangan dibuka. Loh, kalau enggak dibuka sebagian dari dada, ini kurang indah, gitu ya, kurang indah. Nah, tarian yang katanya sudah adat turun temurun. Nah, adat ini bertolak belakang dengan aturan Al-Quran yang memerintahkan untuk menutup aurat, ya. Kan terkadang kita melihat saudara-saudara kita yang mereka di luar ketika tidak menari mereka menutup aurat, pakai jilbab, pakai baju syar'i, tapi karena disuruh untuk ikut menari, gitu ya, dan tarian itu kemudian difilmkan, kemudian filmnya disebarkan ke seluruh dunia untuk menarik para turis mancanegara datang untuk bisa mendatangkan devisa. Itu juga berarti menjual aurat putri-putri kita, gitu ya. Bukan menjual dari keindahan alam dan keindahan adat, gitu ya. Tapi menjual sesuatu yang haram. Jadi itu harus kita tinggalkan, harus kita buang kembali kepada aturan agama yang bersumber dari Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kembali saya tegaskan bahwa salah satu aturan fikih yang bersumber dari kaidah fikih yang berbunyi al-adatu muhakkamatun. Suatu adat, suatu tradisi bisa dijadikan sebagai aturan hukum. Adat suatu daerah yang sudah disepakati bisa menjadi aturan hukum selama tidak berbenturan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bisa dipahami, ya? Mudah-mudahan manfaat dan barakat. Ada yang tanya? Ada? Monggo. Misalkan kalau gini Pak, itu kita ngambil daun atau ngambil buah di hutan, itu hukumnya gimana? Mengambil di hutan, ya. Di hutan itu adalah milik Allah, gitu ya. Cuma diatur oleh pemerintah. Yang mengatur adalah penguasa pemerintah. Pemerintah itu mengatur sesuai dengan kemaslahatan. Kemaslahatan yang ada di dalam aturan fikih juga kaidah yang mengatakan tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Semua aturan yang dibuat oleh para pemimpin itu harus sesuai dengan kemaslahatan bagi rakyat, untuk kemaslahatan rakyat. Jadi hutan yang seperti hutan lindung yang milik perhutani, gitu ya, itu berarti miliknya rakyat, hanya diatur oleh pemerintah pengelolaannya. Kita mengambil, selama mengambilnya tidak sampai merusak, gitu ya, itu boleh, gitu ya. Mengambil apa contohnya? Mengambil ranting-ranting yang sudah jatuh, yang sudah kering, diambil, kemudian dibawa pulang untuk dijual sebagai penghasilan, dibuat arang dan sebagainya, silakan. Selama itu hanya ranting-rantingnya saja, gitu ya.
kayu-kayu yang sudah jatuh sendiri, bukan bawa gergaji mesin terus kita motongi semuanya, itu haram hukumnya. Tapi kalau yang kita ambil hanya sekedar ranting-ranting untuk kita jadikan penghasilan, jadi jual kayu bakar dari ranting itu boleh, ya, halal. Atau ada buah-buah yang ada di situ di hutan, ya, daun-daun yang selama itu adalah milik negara, berarti milik Allah untuk umat, untuk rakyat. Nah, kita boleh mengambil asal tidak sampai merusak, ya, mengambil untuk kepentingan pribadi kita, bukan merusak, mengambil dalam jumlah yang banyak, tidak boleh, ya. Itu ya. Tapi kalau sudah menjadi milik orang, banyak ya. Ya, di pinggir hutan yang miliknya perhutani, agak di pinggir ada yang sudah miliknya warga, itu tidak boleh kita ambil, ya. Harus minta izin kepada pemiliknya. Wallahu a'lam. Ya. Sudah ya, mudah-mudahan manfaat. Allahumma hadina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tu'alina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.